Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat perbandingan kamera antara Samsung A25 5G dan Samsung A35 5G. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat hasil perbandingan kameranya. Pertama kita akan membandingkan foto di luar ruangan dengan menggunakan kamera belakang di kedua smartphone ini. Di perbandingan foto yang pertama ini, untuk warna ungu di bunganya terlihat lebih saturated untuk hasil foto dari Samsung A25. Akan tetapi untuk HDR-nya terlihat lebih baik di hasil foto A35. Hal ini terlihat jelas di bagian background yang terlihat lebih kontras dan lebih detail di hasil foto Samsung A35. Akan tetapi di sini untuk warna hijaunya terlihat lebih saturated di foto A35 dibandingkan A25. Kemudian di contoh foto lainnya, untuk warna merah di bunga ini terlihat lebih saturated hasil foto Samsung A35. Untuk dynamic range di hasil foto Samsung A35 juga terlihat lebih baik dibandingkan foto A25. Hal ini terlihat jelas di kontras dan detail di background fotonya. Kemudian di contoh foto lainnya, di sini untuk saturasi warna terlihat sedikit lebih tinggi Samsung A25 dibandingkan A35. Untuk detail dan kontras di bagian background di sini malah terlihat sedikit lebih baik hasil foto dari Samsung A25. Untuk dynamic range-nya juga terlihat sedikit lebih baik. Dan untuk hasil foto dari Samsung A35 di sini malah terlihat cenderung sedikit overexpose, walaupun tidak terlalu tinggi. Jadi bagian background-nya terlihat sedikit kehilangan detail di hasil foto A35. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil foto dengan menggunakan kamera depan. Untuk foto dengan kamera depan konsisten menghasilkan detail yang lebih baik di hasil foto kamera depan Samsung A25. Hal ini terlihat jelas di beberapa sampel foto kamera depan yang kita ambil. Untuk hasil foto kamera depan Samsung A35, warna kulitnya terkesan terlalu putih dan terlihat sedikit lebih pucat. Untuk dynamic range di hasil foto kamera depan juga terlihat hasilnya jauh lebih baik untuk hasil foto kamera depan Samsung A25. Hal ini terlihat jelas di bagian background langit yang terlihat lebih detail di hasil foto Samsung A25. Untuk hasil foto kamera depan Samsung A35, backgroundnya terlihat overexposed dan kehilangan detail di bagian langit. Selain itu, untuk saturasi warna di foto kamera depan juga terlihat lebih tinggi untuk hasil foto Samsung A25. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil foto kamera belakang di dalam ruangan. Untuk hasil foto dari Samsung A25 terlihat tone warnanya lebih warm dibandingkan foto A35. Kemudian di contoh foto lainnya, saat kita mengambil foto dengan kondisi yang lebih sulit, di sini terlihat dynamic range-nya lebih baik di hasil foto Samsung A35. Hal ini terlihat di bagian background langit yang lebih jelas dan tidak overexposed seperti di hasil foto Samsung A25. Hal yang sama juga terlihat di hasil foto lainnya dengan kamera ultrawide. Kemudian saat membandingkan foto dengan objek yang lain, warnanya terlihat lebih saturated dan lebih detail untuk hasil foto dari Samsung A25. Hal ini terlihat jelas di detail foto tas yang terlihat lebih saturated warnanya di foto A25. Kemudian saat mengambil foto dengan objek lainnya seperti buah-buahan, hasil fotonya terlihat lebih detail di hasil foto Samsung A35. Untuk fotonya terlihat lebih saturated hasil foto buah-buahan di Samsung A35 dibandingkan A25. Dan hal ini konsisten terlihat di berbagai contoh foto buah-buahan lainnya yang kita ambil. Kemudian untuk foto indoor lainnya yang tidak membutuhkan detail dynamic range yang terlalu tinggi, terlihat hasil fotonya tidak terlalu beda jauh. Selanjutnya kita akan membandingkan foto dengan kamera belakang di malam hari. Untuk foto di malam hari dengan kamera utama, di hasil foto yang pertama ini terlihat foto A35 lebih warm dan lebih detail. Sedangkan foto dari A25 di kondisi malam hari terkesan jauh lebih pucat dan warnanya juga terlihat kurang hidup. Kemudian untuk foto malam hari dengan lensa ultrawide malah terlihat sebaliknya. Foto A25 terlihat sedikit lebih warm dibandingkan foto A35. Kemudian untuk foto kamera utama di posisi lainnya juga kembali terlihat lebih warm foto A35. Dan hasil fotonya juga lebih detail dibandingkan foto dari A25. Kemudian saat kita mengambil foto cahaya lampu di tulisan nama kafe di malam hari, terlihat hasilnya tidak ada yang berhasil mendapatkan detail yang optimal. Untuk foto dari Samsung A25 terlihat sedikit lebih overexposed di bagian tulisannya. Kemudian saat kita bandingkan foto dengan lensa ultrawide di posisi yang sama, hasilnya terlihat sedikit lebih gelap foto A25 dibandingkan A35. Untuk foto dari Samsung A35 secara umum memang terlihat lebih terang. Akan tetapi di tulisan nama kafe yang berlampu, terlihat hasilnya cenderung sedikit overexposed.
Selanjutnya kita akan membandingkan video kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps. Untuk video dengan kamera utama di Samsung A35 terlihat warnanya lebih saturated. Sedangkan warna video dari Samsung A25 terkesan sedikit lebih kusam dan tidak terangkat warnanya. Untuk video A35 juga sedikit lebih stabil hasilnya saat direkam sambil jalan. Kemudian untuk video ultrawide di Samsung A35 entah kenapa terlihat detailnya terlalu tajam dan terlalu terkesan terlihat diproses oleh software untuk meningkatkan detail. Hal yang sama juga konsisten terlihat di beberapa contoh video lainnya. Selanjutnya kita akan membandingkan video dengan kamera depan dengan resolusi Full HD 30 fps. Untuk kamera depan di sini keduanya gagal menghasilkan video dengan dynamic range yang baik dan fitur HDR-nya kurang bekerja maksimal. Hasil video dari kedua smartphone tidak ada yang bisa mempertahankan detail di bagian background video dengan kondisi perekaman di siang hari yang sangat terang. Dan untuk warna kulitnya terlihat lebih natural di hasil video kamera depan Samsung A25. Dan di sini di beberapa bagian video lainnya untuk hasil video Samsung A35 dengan kamera depan, warna kulitnya malah terlihat sedikit kemerahan. Kemudian untuk kestabilan video kamera depan di Samsung A25 terlihat malah lebih stabil dibandingkan A35. Hal ini terlihat di hasil video saat kita melihat guncangan di bagian background belakang ketika perekaman video dilakukan saat sedang berjalan. Selanjutnya saya membandingkan kualitas video kamera belakang di resolusi 4K 30 fps. Untuk perekaman video 4K terlihat lebih stabil di Samsung A35 dibandingkan video 4K dari A25. Untuk warna daun dan langit di video 4K ini terlihat jauh lebih saturated hasil video Samsung A35. Dynamic range juga terlihat lebih baik di video 4K Samsung A35 yang bisa langsung terlihat di detail bagian langit di video 4K Samsung A35. Selanjutnya kita akan membandingkan video dengan mode Super Steady untuk kestabilan yang lebih tinggi dengan menggunakan kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps. Untuk warna video Samsung A35 di mode Super Steady terlihat sedikit lebih detail. Akan tapi untuk secara keseluruhan videonya cenderung sedikit lebih gelap. Sedangkan hasil video Samsung A25 di mode Super Steady terlihat lebih terang secara keseluruhan. Walaupun demikian untuk video di mode Super Steady di kedua smartphone ini sudah terlihat sama-sama stabil. Untuk perbedaannya di sini untuk saturasi warna lebih tinggi di A35 saat menggunakan kamera utama dan saat menggunakan lensa ultrawide lebih tinggi saturasi warna di Samsung A25. Hal ini terlihat konsisten dan sama seperti saat menggunakan kamera di mode biasa. Jadi secara keseluruhan memang Samsung A35 menawarkan peningkatan kualitas gambar dan video dengan HDR dan saturasi warna yang lebih baik khususnya di kamera utama. Walaupun demikian Samsung A25 juga tak kalah jauh dibandingkan Samsung A35. Dan bahkan di beberapa kondisi Samsung A25 juga bisa menghasilkan foto dan video yang lebih baik dibandingkan Samsung A35. Khususnya saat mengambil foto dan video dengan lensa ultrawide dan foto dan video dengan kamera depan. Kemudian untuk melihat perbandingan HP Samsung seri A terbaru lainnya, kalian bisa langsung tap di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.